Hai Bestie Spesaka, selamat datang di Spesaka Podcast. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya di sini selaku host. Kali ini kita akan ngobrolin tentang mental health. Mungkin beberapa dari kalian merasa gak nyaman sama teman, lingkungan, orang tua, bahkan sama diri sendiri. Kali ini kita bertamu di ruang mereka. Di samping saya ada narasumber kita yaitu Bapak Imam Rusdi selaku konselor di SMP 1 tahun 2. Halo Pak Imam. Halo. Bagaimana Bapak Imam? Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya cukup sehat, namun ini mungkin agak diberi sedikit kenikmatan Allah yaitu berupa batuk, tapi nggak apa-apa. Saya masih tetap sangat semangat aja untuk anak saya. Saya ingin bertanya tentang tugas Bapak Imam selaku konselor di SMPN 1 tahun 2. Oke, untuk tugas saya memang di sini selain saya ini menjadi stafnya atau kepala sekolah sebagai dengan masyarakat ya, tapi di sini saya juga punya tugas sebagai pembimbing atau konselor khususnya untuk menangani permasalahan anak-anak. Kenapa di SMP itu perlu adanya konselor atau pembimbing? Karena memang masa-masa di SMP ini adalah bahwa anak-anak semua ini sudah masuk ke masa remaja. Jadi dengan demikian pada waktu masa remaja, masa yang dimana anak itu proses mencari jati dirinya, disitulah banyak permasalahan-permasalahan yang nanti akan bisa kami Masalah apa aja sih Pak yang terjadi pada remaja? ya, masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak semua, khususnya baik itu anak kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, yang sudah barang tentu ini adalah masa-masa anak di mana mulai mencari jati dirinya, Jadi karena setelah melalui proses transisi dari masa anak-anak pada waktu SD, sekarang masuk ke SMP, memasuki masa remaja, baik remaja awal maupun remaja penuh, disitulah anak-anak itu mulai muncul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan apakah itu permasalahan dengan teman sebayanya, apakah itu permasalahan dengan keluarganya, apakah permasalahan itu dengan masalah sosialnya, dan disitulah mulai muncul. Kalau Mbak Lia bertanya tentang permasalahan yang paling urgen di sini adalah utamanya adalah masa-masa di mana mengenal lawan jenis. Jenis itu istilahnya wong Jawa itu pacaran. Nah, istilah yang saat ini sedang kami hadapi untuk bagaimana mensosialisasikan bagaimana mengenal lawan jenis yang baik, yang ideal bagi seorang pelajar. Yang disebut mencari jati diri itu seperti apa? Betul, bagus pertanyaannya Mbak Lia ya. Jadi mencari jati diri itu bagaimana? Begini, pada waktu anak itu dilahirkan ya, kemudian masa balita, kemudian memasuki masa anak-anak. Nah, di dalam proses perkembangannya manusia itu kan melalui tahapan-tahapan ya, melalui tahapan masa balita, masa anak-anak, masa remaja, kemudian memasuki masa dewasa. Nah, pada waktu anak-anak masuk ke masa remaja, itu anak ini sudah mulai berpikir bagaimana cara berpikir yang rasional. Ya, kalau sudah masuk masa remaja itu, karena dalam agama sendiri juga disampaikan bahwa kalau sudah remaja itu berarti sudah memasuki masa balik. Jadi secara rasional anak sudah mulai berpikir bagaimana ini apakah baik atau buruk, apakah ini salah atau benar, ini sudah mulai berpikir. Berbeda dengan masa anak-anak yang memang ya apa adanya, belum tahu ini baik atau buruk, ini salah. Nah, prinsipnya itulah. Nah, dalam masa proses jati diri itu inilah yang harus kami tekankan kepada anak-anak semua, bagaimana mencari jati diri yang baik. Jati diri itu adalah bagaimana seseorang ingin
membentuk sikap tingkah laku yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kalau jati dirinya bagus, berarti dia mulai hubungan interpersonalnya dengan teman-temannya, berarti dia juga akan berkomunikasi dengan anak yang bagus. Tapi kalau pada waktu mencari jati diri yang tidak bagus, yang jelek, biasanya anak sering memasuki dengan komunikasi yang tidak baik pula. Nah, disitulah nanti akan terbentuk jati diri. Nah, ya. Berarti dari pernyataan Kak Imam, pengaruh dari lingkungan sekitar itu juga jadi bagaimana cara kita mencari jati diri. Gimana sih Pak kita mencari lingkungan yang baik untuk diri sendiri? Oke, memang individu itu terlahir ya, terbentuk ini selain menjadi makhluk individu juga menjadi makhluk sosial. Dengan demikian pada waktu sudah memasuki atau menjadi makhluk sosial, inilah yang sangat berpengaruh bagi perkembangan anak ya. Karena faktor hereditas ya, faktor keturunan ya, ini masih dalam psikologi perkembangan itu masih dikalahkan dengan faktor lingkungan ya. Walaupun faktor dari keturunannya bagus ya, mungkin dari seorang kiai atau seorang guru mungkin juga ya, tetapi pada waktu dia ini dominan terpengaruh dengan faktor di luar, faktor di sosial, bisa jadi faktor keturunan ini bisa dikalahkan oleh faktor lingkungan. Makanya saya sudah sering-sering mewanti-wanti kepada anak-anak harus pandai-pandai bagaimana berinteraksi sosial ya. Nah, berinteraksi sosial bagaimana mengelola supaya di luar itu kamu bisa membentuk komunitas yang baik, bisa misalnya bekerja yang baik dengan masyarakat yang baik pula ya. Karena pada waktu seseorang itu di luar berkomunitas dengan lingkungan yang tidak baik, otomatis ini juga bisa mempengaruhi jati diri seseorang menjadi tidak baik. Ya. Ya. Oke. Ada beberapa orang yang memandang bahwa remaja itu salah. Ya. Bagus pertanyaannya ya. Ini soal remaja, soal perkembangan remaja. Memang kalau boleh dikatakan ya, sebagian besar orang mengatakan bahwa pacaran atau mengenal lawan jenis itu tidak boleh. Tapi dalam ilmu psikologi, mengenal lawan jenis atau pacaran itu tidak dilarang. Tetapi juga bukan berarti kalau sudah tidak dilarang itu disuruh, enggak. Karena pacaran atau mengenal lawan jenis ini adalah sifatnya kodrati. Artinya kodrati itu ya memang pada saat itulah kalau memang anak sudah sudah ditentukan mengenal jenis, yang mengenal jenis tidak memandang apa itu anak SD, anak SMP atau anak kuliah. Pada prinsipnya mengenal lawan jenis itu ya ada di dalam psikologi itu ada istilah bagaimana mengenal lawan jenis yang baik, mengenal lawan jenis yang tidak baik. Mengenal lawan jenis yang tidak baik itu yang jelas apabila mengenal jenis itu dengan diikuti seperti sifat-sifat imitasi ya. Imitasi tingkah laku. Misalnya Aulia ini ya melihat sinetron ya, ada yang peran-peran itu berpacaran, kemudian berpelukan, berciuman ya gitu ya. Terus wah, saya kok kepengen seperti itu ya, saya tak pengen pacaran seperti itu ya, berpelukan, berciuman. Nah, ini yang tidak boleh, itu namanya masa imitasi, masa meniru tingkah laku itu yang tidak boleh ya. Karena apa? Secara umur, secara perkembangan kan Mbak Aulia kan masih pelajar. Nah, kalau misalnya nanti mengikuti hal semacam itu pasti nanti akan terjerumus kepada jurang yang menyesatkan, akhirnya belajarnya tidak
fokus, belajarnya bisa keteteran. Nah, bagaimana pacaran yang ideal itu? Sebenarnya tidak ada ukurannya Pak, pacaran ideal. Pacaran yang ideal itu kalau kita ketahui dengan garis-garis apa ya, istilahnya martabat, adab dan syariat, sebenarnya banyak yang dilakukan. Artinya misalnya saja ya, karena namanya mengenal jenis itu kan masing-masing itu kan ingin mengenal ya, Mbak Uya ingin mengenal cowoknya, cowoknya juga ingin mengenal ceweknya kan gitu ya. Dapat waktu itu hanya dilakukan biasa-biasa saja, saya kira itulah yang terbaik. Itu yang namanya kan ideal. Tapi kalau sudah melihat sinetron, ya ada yang berhubungan, ikut berhubungan ya tidak, tidak. Bagaimana sih Pak caranya secara benar tidak melakukan kegiatan Imitasi. imitasi? Oke, ya. Supaya tidak, untuk mencegahnya supaya kita ini tidak imitasi terhadap tingkatan orang lain ya dalam pacaran yang sifatnya negatif, sebenarnya mudah saja dalam arti yang penting apabila individu remaja itu sudah dibekali dengan keimanan ya, dibekali dengan nilai-nilai sosial yang baik, saya kira remaja pasti tidak akan mudah melakukan imitasi ya pacaran yang negatif itu sendiri. Oke, kita sekarang sudah beralih kepada perilaku remaja yang lain ya. Ini sekarang terkait dengan bullying ya, yang saat ini marak ya. Bahkan kemarin ini saya menangani permasalahan dari temanmu hanya gara-gara dipanggil namanya, tetapi tidak sesuai dengan namanya. Akhirnya terjadi tawuran, ya cekcok, kemudian tawur. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan saya sebagai konselor dan bimbing di SMP saat ini. Karena apa? Nilai-nilai remaja khususnya terkait dengan kepekaan, ya kepekaan, kemudian termasuk kasih sayang, ya, kemudian rasa belas kasihan. Ini sekarang sudah bergeser. Ya sudah bergeser menurun, ya sudah mulai hilang. Nah, yang muncul sekarang ini hanya bahkan cenderung rasa emosi, egoisme, ya sifat ingin menang sendiri. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan saya. Nah, ini saya berharap nanti kepada Bapak Ibu guru semua, bagaimana mengelola hati perasaan anak-anak remaja ini menjadi anak-anak yang katakanlah mempunyai kasih sayang, mempunyai apa ya istilahnya rasa empati kepada orang lain ya. Kalau misalnya ada anak yang sudah tidak mampu itu bagaimana, maka malah dilolok nih, apakah kita bantu? Nah itu nanti yang harus kita tumbuh kembangkan kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak semua, supaya nanti anak-anak ini menjadi anak-anak yang mempunyai empati, simpati terhadap hal-hal yang mungkin itu menjadi belas kasihan. Ya. Bagaimana sih Pak caranya menjadi korban bullying itu tidak mendapatkan perilaku yang buruk terus-menerus? Makanya kalau memang ada bullying yang berulang-ulang kepada seseorang ya, nah, ini sebenarnya bisa diatasi ya. Nah, cara mengatasinya bisa kepada objek yang dibullying itu laporan. Ya. Kalau tidak demikian, ya orang yang di dekatnya tersebut juga laporan kepada pihak-pihak tertentu yang bisa menyelesaikan. Nah, kalau objeknya ini tidak laporan, orang lain yang tahu tidak memberi laporan, ya itulah nanti yang akibatnya menjadi bullying kepada seorang yang terus-menerus, yang sehingga bisa mengakibatkan anak menjadi depresi, anak menjadi shock ya. Akhirnya ujung-ujungnya anak itu tidak mau sekolah. Makanya ini tugas kita semua. Kalau ada bullying, kita harus segera membantu bagaimana menyelesaikannya. Ya.
bisa terjadi, betul itu. Jadi perilaku bullying itu bisa jadi pertama karena imitasi tadi ya, meniru dengan laku. Kemudian sebagai apresiasi bukan apresiasi, sebagai bentuk pelampiasan ya, karena kondisi di rumah yang kacau, mungkin keluarganya berantakan ya, dia ingin mencari kepuasan dengan membullying temannya, itu bisa jadi semacam itu. Tapi juga bisa diakibatkan karena objeknya, karena yang dibullying itu perilakunya aneh, perilakunya menjengkelkan, bisa jadi bullying itu berawal terjadi karena korban ya, karena objek itu ya. Membuka ya. Oke, nah memang betul apa yang mau disampaikan oleh Mbak Lia tadi terkait dengan masalah keterbukaan ya, keterbukaan sebagai seorang remaja, kalau saya kebetulan sebagai seorang cowoknya. Makanya prinsip kami adalah dalam konseling itu adalah keterbukaan adalah bagian daripada penyelesaian ya, penyelesaian Anda. Makanya kalau ada remaja punya masalah, dia kesulitan untuk mengungkapkan ya, sebenarnya kalau di sekolah sini kan sudah ada PIKR gitu ya. Ya, PIKR itu kan pusat informasi konseling remaja. Nah, di situ fungsi PIKR itu adalah konseling teman sebaya. Ya, pada waktu anak-anak itu mempunyai masalah-masalah biasa yang tidak bisa diselesaikan, bisa curhat dengan teman-temannya yang di PIKR itu, bisa itu. Baru kalau misalnya nanti masalahnya berat, ya itu masalahnya krusial dan itu perlu penanganan orang dewasa, orang tua, itu baru PIKR nanti melimpahkan ke KPK. Betul itu ya, sangat penting ya. Yang jelas orang tua ini adalah merupakan figur ya, figur yang akan menjadi idola anak. Pada waktu orang tuanya ini adalah broken home, saya yakin pasti anaknya kalau tidak kuat imannya juga akan mengikuti figur orang tuanya. Makanya saya sering menangani permasalahan-permasalahan di sekolah ini, permasalahan anak itu ya, yang bolos, yang minuman keras. Setelah saya klarifikasi itu ternyata orang tuanya broken home, orang tuanya berantakan. Ya. Itulah yang membuat anak yang melakukan hal yang seperti itu. Makanya peranan orang tua dalam membentuk figur anak, membentuk karakter anak ini sangat penting sekali. Nah, walaupun begitu, sebenarnya kalaupun memang anak-anak siswa ya, anak saya ya biasa dengan kalau memang ada permasalahan, sebenarnya bisa ya masalah itu disampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas, Bapak Ibu guru semua mata pelajaran atau kita sebagai orang tua juga. Kalau memang permasalahannya di rumah itu permasalahan yang rumit ya. Barangkali kalau di rumah tidak bisa, orang tua keduanya di sekolah itu bisa membantu. Ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ini untuk beberapa kelas yang sudah saya masuki ya, kaitannya dengan perkembangan remaja, yaitu masa-masa pembentukan jati diri. Saya sudah berulang kali menyampaikan, pada waktu prosesnya coba kamu bergaul kepada komunitas yang baik. Pada prosesnya coba kamu cari lingkungan yang baik. Pada waktu kalian mencari komunitas yang baik, lingkungan yang baik, insya Allah jati diri kamu sudah katakan baik.
Tapi sebaliknya apabila kamu saat ini komunitasmu buruk, komunitasmu tidak konstruktif, tidak bangun, ya pasti kedepannya kamu nanti jadi dirimu juga akan tidak. Karena memang masa remaja, masa ini adalah masa-masa pembentukan karakter, sifat, dan juga laku. Terima kasih Bapak hari ini telah mau menjadi narasumber. Oke, Semoga mengenal masalah amin ya. Amin. Permasalahan ya gitu. Oke, ya, saya juga terima kasih. Ya, ya mudah-mudahan informasi ini bisa disebarkan kepada teman-temannya sehingga di lingkungan khususnya di SMP Negeri 1 Manggau ini menjadi sekolah yang karakter kondusif dan bermutu.